Halo, perkenalkan nama saya Exodi Parlinggon Manurung dari kelas BK Reguler C220. Saya sebagai mahasiswa bimbingan konseling Universitas Negeri Medan di sini ingin menyajikan sebuah video bagaimana cara meminimalisir dari rasa jenuh, bosan, tertekan, dan stres pada siswa SMA yang sedang melakukan pembelajaran daring di rumah. Nah, saya mengusung solusi yang menggunakan dua video. Yang pertama adalah video pemandangan dan yang kedua adalah video tentang puisi. Nah, kedua solusi tersebut diharapkan dapat berguna untuk memberikan hal yang positif terhadap apa yang dialami peserta didik tersebut dalam pembelajaran daring selama ini. Nah, untuk memahami pembelajaran yang selanjutnya dalam video ini, mari kita saksikan video tersebut. Baik, terima kasih atas kedatangan adik-adik sekalian. Terima kasih atas partisipasinya. Yang pertama, selamat siang buat adik-adik sekalian. Di sini saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya adalah Exodi Parlinggon Manurung sebagai mahasiswa bimbingan konseling yang ingin memberikan bimbingan layanan kepada adik-adik sekalian. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kiranya Bapa yang memberkati kami selalu dalam setiap langkah kami ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan Bapa, kami dapat berjumpa pada pertemuan ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami, kiranya Bapa yang selalu menyertai kegiatan ini dari awal sampai akhir. Ya Bapa, kepada kedua orang tua kami, kiranya Bapa yang memberkati mereka dimanapun mereka berada. Ya Bapa, kiranya manfaat dari kegiatan ini dapat menjadi bahan atau dasar dari pertumbuhan karakter untuk masa depan adik-adik ini sekalian, serta pertumbuhan karakter buat saya sebagai mahasiswa ya Bapak. Ya Bapak, kiranya Bapak yang menyertai kegiatan ini menjadi manfaat bagi kedepannya ya Bapak. Ya Bapak, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, kiranya Bapak yang memaafkan kami agar kami layak menerima berkat yang ingin diberikan kepada kami. Terimalah doa permohonan kami ini dalam nama Yesus Kristus dan berdoa syukur. Amin. Baik, di sini adik-adik sekalian, saya ingin memberikan sebuah layanan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di awal, sebelum pembukaan. Jenis layanan yang saya ingin berikan berupa bimbingan terhadap adik-adik mengenai bagaimana cara meminimalisir tentang meminimalisir stres, jenuh, dan rasa bosan serta rasa tertekan dalam pembelajaran daring selama ini yang telah adik alami dalam pembelajaran daring di rumah. Nah, namun saya ingin mengetahui apa saja yang dirasakan adik-adik terlebih dahulu selama pembelajaran daring mengenai kendala tersebut. Baiklah adik-adik, itu yang dapat saya jelaskan mengenai bimbingan ini. Sebelumnya saya ingin menanyakan kembali, apakah adik Teresa dan adik Rahel bersedia untuk mengikuti bimbingan ini? Iya, bersedia Bang. Nah, agar kita dapat memulainya, saya ingin mengenal adik-adik sekalian lebih jelas. Boleh diperkenalkan dari nama, usia, pendidikan saat ini, serta nama panggilan adik. Saya persilakan adik Rahel terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahel Simanjuntak, umur saya 17 tahun. Pendidikan saya saat ini, saya sedang duduk di bangku SMA. Saya kelas 3 SMA. Dan nama panggilan saya Rahel. Nah, baik, terima kasih atas perkenalan yang diberikan oleh Rahel. Di sini selanjutnya akan diperkenalkan oleh adik Resia. Boleh memperkenalkan diri, Dik? Perkenalkan, nama saya Teresa Ritonang. Umur saya saat ini 16 tahun. Pendidikan saya saat ini sedang duduk di bangku SMA kelas 3. Nama panggilan saya Asia. Baik, berarti saya bisa memanggil adik Rahel dan adik Asia. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana kabar adik-adik sekalian selama pandemi saat ini? Baik, Bang. Puji Tuhan, sangat mendengar kabar tersebut saya merasa senang apabila adik-adik sekalian sangat baik kabarnya. Nah, tujuan pertemuan ini sebelumnya yang telah saya jelaskan adalah untuk memberikan pengaruh positif buat adik-adik sekalian apabila memiliki kendala dan permasalahan tentang pembelajaran daring yang dilaksanakan di rumah. Nah, di sini saya ingin meminta kesediaan untuk adik-adik beberapa menit ke depan untuk
luangkan waktunya sambil memperhatikan bagaimana proses bimbingan ini berjalan. Nah, akan saya tanyakan juga beberapa pertanyaan mengenai kendala-kendala adik-adik sekalian dalam pembelajaran daring. Yang di sini saya ingin mendengar dari pertama dari adik Rahel bagaimana perasaannya dalam proses pembelajaran daring di rumah. Ya, perasaan saya atau kendala yang saya alami selama proses pembelajaran daring, ya saya kurang mengerti akan pelajaran yang diberikan Bapak Ibu guru kepada saya. Saya sering merasa bosan dan malas untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Ya. Oh, berarti adik Rahel mengalami kebosanan apabila sering belajar secara sendiri di rumah, gitu? Ya. Oh, baik. Terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh adik Rahel. Responnya sangat jelas. Nah, di sini adik Esya bisa menjelaskan bagaimana perasaannya dan juga kendalanya selama pembelajaran daring. Saya persilakan buat adik Esya. Baiklah, kendala yang saya alami selama pembelajaran daring, sering merasa bosan, sering gampang merasa jenuh, dan kurang memahami pembelajaran yang mereka tersebut. Berarti permasalahan-permasalahan yang adik-adik sekalian masih tergolong ke dalam permasalahan yang sama, gitu ya. Nah, berarti adik sekalian mengalami rasa bosan, jenuh, sama stres apabila diberi banyak tugas, gitu. Nah, baik adik-adik sekalian, di sini saya ingin memberikan solusi, menyarankan solusi tersebut untuk adik-adik sekalian. Apakah adik-adik sekalian mau menerima solusi tersebut? Ya. Baik, terima kasih atas kesediaannya. Baiklah, di sini saya memiliki beberapa video, 2 video. Yang pertama ada video pemandangan dan yang kedua video tentang puisi yang mungkin dapat memberikan dampak positif buat adik-adik sekalian agar lebih memahami bagaimana pembelajaran daring apabila setelah lelah belajar dan stres maupun jenuh setelah selesai pembelajaran. Di sini adik-adik sekalian ada 2 video yang mungkin dapat memberikan dampak positif setelah adik-adik sekalian lelah, jenuh, bosan setelah melakukan atau melaksanakan pembelajaran daring di rumah. Nah, ini dapat menjadi solusi yang mungkin dapat adik-adik laksanakan di rumah apabila mengalami perasaan-perasaan tersebut. Ini dapat adik-adik saksikan bersama. Wow, sangat indah ya Bang. Iya nih. Wah, senang sekali rasanya ya Bang. Nah, buat adik-adik sekalian ada juga video kedua. Di sini juga adik-adik ada sebuah puisi yang mungkin dapat memberikan dampak positif juga sebagai solusi. Mungkin adik-adik sekalian dapat mendengar sambil menghayatinya.
telah menjadi tangguh. Walau terkadang masalah membuatmu rapuh, apapun persoalannya, mohon sabar ya diriku, karena semesta tahu siapa yang mampu menerima itu. Teruntuk diriku sendiri, terima kasih telah menjadi tabah. Berharap diri ini selalu kuat dan tidak pernah lemah. Hidup memang tidak lepas dari suatu masalah. Tetaplah tegar dan jangan pernah menyerah. Teruntuk diriku sendiri, maaf jika selama ini aku terus merusakmu. Izinkan aku hari ini menyembuhkan segala keluhanmu. Izinkan aku hari ini melupakan segala sesuatu yang sudah berlalu. Izinkan aku hari ini meredakan segala kesedihanmu. Teruntuk diriku sendiri, cukup sudah kau berputar-putar di labirin yang terus membinasakan. Sadarlah, kau melenyapkan diri sendiri secara perlahan. Apapun yang kau dapat nanti, tergantung apa yang sekarang kau lakukan. Ambil langkah terbaikmu, ada yang harus kamu tentukan. Teruntuk diriku sendiri, pikirlah sekarang saat sang surya masih menyinari dunia. Temukanlah jawabannya sebelum dirimu terhanyut di kala senja. Terkadang hasrat akan selalu menarikmu ke dalam lubang yang sama. Bangkitlah, jangan biarkan terjadi dan tidak merubah segalanya. Teruntuk diriku sendiri, semangat, kamu pasti bisa. Kerahkan semua, curahkan segala asa. Tuntunlah harapan dengan segala doa. Kamu istimewa, berhak untuk bahagia. Baiklah adik-adik, itulah yang dapat video yang abang tampilkan. Sebelum kita memasuki apa yang dipikirkan oleh adik-adik sekalian dan apa yang dirasakan, di sini saya juga ingin menyarankan sebuah solusi untuk mengatasi rasa jenuh yang dialami adik dalam proses pembelajaran daring di rumah. Nah, agar adik-adik sekalian tidak memiliki kendala atau pas waktu mengalami kendala dalam masalah belajar, yang pertama itu yang harus adik lakukan untuk meminimalisir tersebut. Yang pertama, pilih tempat belajar yang nyaman. Seperti pertemuan kita sekarang ini di halaman rumah kita dapat belajar gitu. Baru buat kelompok belajar kecil, misalnya adik Asia belajar sama adik Rahel berdua, tidak usah banyak-banyak, namun adik Rahel dan adik Asia dapat belajar tukar pikiran. Itu yang terpenting, karena adik-adik sekalian pasti juga merasakan jenuh apabila tidak ada komunikasi antara teman gitu ya kan di rumah. Adik bisa keluar ke halaman dan cari teman untuk ngobrol atau teman yang di sekitar Anda. Nah, yang selanjutnya itu yang saya bilang tadi, menemukan partner ngobrol. Nah, yang selanjutnya ada gunakan metode belajar yang sesuai. Nah, apabila adik waktu zoom itu adik bisa sambil mencatat apa yang penting-penting, bisa berupa gambar maupun ringkasan atau resume tulisan. Nah, setelah adik-adik selesai, ada juga hal yang perlu kita lakukan. Luangkan untuk waktu hal-hal yang adik-adik sukai, jangan terlalu fokus ke dalam pelajaran. Adik bisa istirahat sejenak dan lakukan apa yang menjadi hobi adik. Dan yang terakhir, mungkin adik-adik harus juga beristirahat dengan cukup, dan yang diakhiri oleh berdoa dan ucapkan terima kasih pada diri sendiri dan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada adik-adik sebagai bagaimana cara meminimalisir atau mensimulasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari apabila adik merasakan jenuh dan capek, bosan, serta stres apabila mengalami banyak tugas gitu ya kan. Nah, di sini untuk sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, adik-adik sekalian, saya ingin menanyakan kepada adik-adik. Di sini adik-adik akan memberikan bagaimana
pikiran, perasaan, tindakan, dan tanggung jawab. Nah, kita mulai dari adik Rahel. Apakah adik Rahel bersedia? Saya bersedia, Bang. Nah, baiklah, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan adik Rahel setelah menonton video dan mendengarkan solusi dari abang. Yang saya rasakan setelah menonton video tersebut adalah saya merasakan pikiran saya mulai terbuka dan tenang. Pikiran saya terbuka untuk lebih semangat lagi dan harus mengubah pola belajar saya agar belajar saya lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin menanyakan kembali, bagaimana perasaan adik setelah menonton video tersebut dan mendengarkan solusi yang abang sarankan? Setelah menonton kedua video tersebut, saya memikirkan untuk lebih giat lagi dalam belajar dan dapat mengubah suasana belajar saya agar tidak bosan dan memikirkan sebuah ide-ide yang terbaru. Nah, yang selanjutnya, adik, apa yang menjadi tindakan adik selanjutnya setelah menonton video tersebut serta mendengar solusi? Tindakan yang akan saya lakukan setelah menonton dan mendengar solusi dari abang adalah, yang pertama, saya tidak menumpuk-numpuk tugas lagi agar saya tidak malas untuk mengerjakannya. Yang kedua, saya membuat ide-ide baru untuk saya agar lebih semangat lagi untuk belajar. Baik, adik, di sini saya ingin menanyakan apa yang menjadi tanggung jawab adik yang tumbuh setelah menonton video dan mengikuti kegiatan ini. Saya rasa tanggung jawab saya yang harus tumbuh dalam diri saya setelah menerima solusi dan menonton video dari abang adalah saya harus menyelesaikan studi saya dengan baik dan memperoleh nilai baik yang mampu menyenangkan orang tua saya, dan saya dapat masuk ke perguruan tinggi yang saya inginkan dan tidak jenuh atau putus untuk belajar. Baik, terima kasih buat adik Rahel. Selanjutnya saya persilahkan buat adik Asia untuk memberikan bagaimana pendapat setelah menonton video serta mendengar solusi yang abang berikan. Apa yang menjadi pikiran adik sebagai siswa peserta didik yang duduk saat ini dalam proses pembelajaran daring di rumah? Setelah menonton video tersebut, apa yang dirasakan adik? Yang saya pikirkan dari kedua video tersebut adalah saya harus mencari tempat kenyamanan belajar supaya lebih semangat lagi. Baik, yang dirasakan adik apakah boleh diutarakan? Bagaimana perasaannya? Yang saya rasakan setelah menonton kedua video tersebut adalah saya merasa tenang dan saya merasa diri saya disemangati untuk lebih giat lagi melakukan hal yang baik. Baik, terima kasih. Di sini ada yang selanjutnya. Bagaimana tindakan adik setelah mendengar sebuah solusi dan menonton kedua video tersebut? Tindakan saya setelah menonton dan menerima solusi dari abang adalah tindakan saya selanjutnya lebih rajin mengerjakan tugas dan mengurangi bermain media sosial. Baik, terima kasih Dek. Yang terakhir ada tanggung jawab. Bagaimana, apa yang menjadi tanggung jawab yang tumbuh dalam diri adik setelah mendengar dari kedua video tersebut dan mendengar sebuah solusi? Tanggung jawab saya setelah mendengar dan menonton solusi dari abang adalah saya harus menyelesaikan studi saya sampai ke perkuliahan nanti dan meningkatkan nilai saya lebih baik lagi. Baik, terima kasih Dek. Baik, di sini saya telah mendengarkan sebuah respon yang baik dari adik-adik sekalian. Kiranya solusi yang abang berikan dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian apabila merasakan jenuh dan stres serta tertekan dalam pembelajaran daring di rumah. Nah, jangan lupa adik-adik harus tetap semangat dalam menjalani pendidikannya saat ini agar dapat menjadi orang yang sukses ke depannya. Baiklah, terima kasih adik-adik sekalian atas waktu dan kesediaannya. Abang mengucapkan sekian dan terima kasih. Dan apabila adik-adik pada masa saat ini kan masih sekolah, apabila adik-adik membutuhkan sebuah bimbingan kembali, dapat menghubungi abang dan membicarakan pertemuan untuk mengatasi masalah-masalah adik yang lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan ada baiknya kita tutup dengan doa kegiatan ini. Mari kita berdoa sesuai dan ajaran agama kita masing-masing. Allah Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kembali kami ucap syukur ya Bapa. Terima kasih Engkau masih memberkati kegiatan ini ya Bapa hingga akhir. Bapa, terima kasih kepada atas partisipasi adik-adik tersebut dapat memberikan kelancaran bagi kegiatan ini ya Bapa. Ya Bapa, tidak lupa juga kami berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, kiranya Bapa yang
panjang umur dan rezeki ya Bapak. Bapak, kiranya kegiatan ini dapat menjadi dasar pembangunan karakter dan semangat bagi adik-adik ini, dan kiranya pendidikannya dapat berjalan lancar hingga mereka dapat menjadi orang yang sukses bagi masa depan dan berguna untuk negeri ini ya Bapak. Ya Bapak, kami dalam manusia yang tidak luput dan berkesalahan. Terima kasih ya Bapak. Kiranya Bapak yang memaafkan kami agar kami layak menerima berkat yang ingin Kau berikan kepada kami. Terimalah doa permohonan kami ini dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa minta syukur. Amin. Baiklah adik-adik, terima kasih. Saya ucapkan kembali terima kasih atas partisipasinya. Adik-adik bisa pulang dan tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih.